Pria ini bangun dari kencan satu malamnya, melihat pasangannya yang masih tertidur, dia memakai pakaian dan segera meninggalkannya, seakan dia malu jika pasangannya itu melihat tubuhnya yang gendut. Namanya adalah Wujin, seorang pria 30 tahunan yang memiliki suatu kondisi aneh, di mana setiap hari setelah bangun tidur, tubuhnya akan berubah. Kadang menjadi orang tua, laki-laki tampan, perempuan, dan bahkan anak-anak. Kondisi ini sudah dialaminya sejak dia berumur 18 tahun. Dia bangun dan terkejut melihat cermin, di mana dia melihat pria paruh baya yang menatap balik kepadanya. Ujin sangat syok melihat wajahnya. Dia hanya dapat menangis menemui ibunya untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan kondisinya itu, kehidupannya mulai berubah. Ujin tidak lagi bersekolah, tidak lagi mempunyai teman, dan hanya dapat mengurung diri di rumah bersama ibunya. Hidup terasa berat karena dia harus menyesuaikan diri dengan kondisinya tersebut. Ujin merasa sangat kesepian, tetapi ada seorang temannya yang bernama Sangbek selalu datang mencarinya. Walaupun ibunya sudah sering mengusirnya, tetapi dia masih saja datang membawa makanan favorit Ujin. Melihat ketulusan temannya itu, Ujin memberitahu tentang kondisinya itu kepada Sangbek. Awalnya Sangbek tidak percaya, tetapi setelah Ujin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sangbek, dia baru percaya dan mulai tertawa. 웃기 시작했다. Melihat temannya itu, Wujin merasa lega dan juga tertawa untuk pertama kali setelah sekian lama. Waktu berlalu dan Wujin mulai menerima keadaannya. Dia mempunyai semua jenis pakaian, sepatu, kacamata, dan setiap hari dia merekam dirinya dengan wajah yang berbeda-beda. 매일매일 다른 얼굴로 살아간다. 오늘은 여기까지. Wujin dan Sangbek bekerja sebagai pembuat furnitur, Wujin yang bertugas sebagai desainer, dan Sangbek yang bertanggung jawab dengan penjualan. Dengan pekerjaan ini, Wujin hanya perlu bekerja di dalam ruangannya tanpa harus berinteraksi dengan orang lain. Suatu hari, Wujin kehabisan ide. Dia ingin mencari inspirasi dengan pergi ke sebuah toko furnitur antik. Dia berkeliling toko dengan harapan menemukan ide desain yang cocok. Tapi pandangannya teralih kepada salah seorang wanita yang bekerja di toko itu. Wanita itu bernama Yiso. Dan melihat senyumannya, Wujin merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mendekatinya dengan bertanya tentang sebuah meja makan. Yiso dengan ramah menjelaskan tentang meja tersebut dengan detail. Hal itu membuat Wujin kagum pada pengetahuannya tentang furnitur. Setelah itu, dia selalu mendatangi toko antik itu setiap hari hanya untuk bertemu dengan Yiso, dan di setiap pertemuan mereka, walaupun wajah Wujin selalu berubah, perlakuan Yiso selalu saja sama. Wujin membayangkan dirinya bersama dengan Yiso, tapi dia sadar bahwa semua itu hanya sebuah mimpi. Dia hanya bisa memendam perasaannya dan melanjutkan hidup, tetapi hatinya berkata lain. Dia selalu memikirkan Yiso yang membuat dia tidak dapat fokus dalam pekerjaannya, dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mendekati Yiso. Setiap hari dia menunggu wajahnya berubah menjadi pria tampan. Hari demi hari berlalu dan akhirnya pada saat dia bangun, wajah yang ditunggunya datang juga. Dia segera pergi ke toko tempat Yiso bekerja lalu membeli sebuah meja. Setelah itu, Wujin memberanikan diri untuk mengajaknya makan malam. Yiso awalnya menolak karena dia akan bekerja lembur, tapi melihat kegigihan Wujin, dia pun menyetujuinya. Setelah Yiso selesai bekerja, Wujin mengajaknya makan malam di ruangan dia bekerja karena dia tahu bahwa Yiso sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan furnitur. Dan benar saja, Yiso yang melihat furnitur unik buatan Wujin sangat terkesan. Mereka makan dan mengobrol sepanjang malam, menghabiskan waktu bersama dengan saling bertukar ide, sampai akhirnya Wujin mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Wujin tidak ingin usahanya sia-sia, jadi dia tidak tidur agar wajahnya tidak berubah, supaya dia dapat melanjutkan kencannya dengan Yiso. Besoknya dia mengajak Yiso berjalan-jalan, mengelilingi pasar dan mendengarkan musik bersama. Dari percakapan mereka, Wujin sadar bahwa dia dan Yiso memiliki banyak kesamaan. Setelah menghabiskan waktu bersama, Wujin kembali mengantar Yiso pulang dan kembali mencari kesibukan agar dia tidak tertidur. Tapi semakin lama dia semakin mengantuk, dan saat besoknya mereka berkencan, Wujin terlihat tidak fokus yang membuat Yiso khawatir. Tapi Wujin bilang bahwa dia baik-baik saja. Saat mengantar Yiso pulang ke rumah, Wujin memberanikan diri dan mencium Yiso. Wujin pulang dengan menaiki kereta dan ingin melanjutkan malam tanpa tidurnya. Tetapi dia tidak sengaja tidur di kereta. Saat bangun dia sadar bahwa wajahnya sudah berubah. Wujin yang putus asa hanya dapat memperhatikan Yiso yang menunggu kehadirannya. Menunggu wajah dia kemarin
yang tidak akan pernah kembali lagi. Woo-jin berpikir bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan mencoba untuk melupakan Yiso, tapi kenangan yang mereka buat bersama selalu saja hadir di pikirannya, hingga dia memberanikan diri untuk memberitahu Yiso tentang kondisi yang dimilikinya. Dia kemudian berpura-pura menjadi salah satu anak magang di toko Yiso bekerja, mengajaknya ke tempat mereka makan malam sebelumnya, dan pelan-pelan mencoba menjelaskan kondisi yang dimilikinya. Yiso yang mendengar hal itu ingin segera pergi. Woo-jin menghentikannya dan memperlihatkan rekaman yang dia buat selama ini. Walaupun dia sudah berusaha keras untuk meyakinkan Yiso, tetapi Yiso tetap saja tidak percaya dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Woo-jin hanya berdiam diri di rumahnya, sambil berpikir bahwa dia akan selalu sendirian pada akhirnya. Lalu Yiso sedang bersama adiknya, dia bertanya tentang manusia yang bisa berubah bentuk, dan adiknya bilang bahwa itu cuma sebuah mitos. Yiso yang masih penasaran selalu memikirkan Woo-jin dalam hari-harinya, sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah Woo-jin untuk membuktikan semua yang Woo-jin katakan. Woo-jin terkejut melihat Yiso datang, dia mengajak Yiso masuk, di sana mereka hanya duduk dengan canggung. Yiso meminta untuk tidur bersama agar dia dapat melihat perubahan tubuh Woo-jin secara langsung. Sebelum tidur, Yiso bertanya kenapa Woo-jin memilihnya. Woo-jin menjawab bahwa dia selalu dapat menerima kondisinya, tetapi setelah bertemu dan mengenal Yiso, dia selalu membayangkan betapa kesepiannya dunia yang dia rasakan. Orang-orang yang mengenalnya akan melupakan dirinya keesokan harinya, bahkan ibunya sendiri. Mendengar itu Yiso turut prihatin dengan kehidupan Woo-jin. Mereka pun tertidur dan keesokan harinya, Yiso takjub melihat perubahan tubuh Woo-jin. Dia tidak menyangka bahwa ada sesuatu seperti ini di dunia. Dia melihat rumah Woo-jin yang memiliki semua koleksi pakaian dan aksesoris untuk semua usia dan jenis kelamin. Woo-jin terbangun dan sangat bahagia melihat Yiso dapat menerima kondisinya. Mereka kembali pergi berkencan, dan sekarang Woo-jin tidak perlu lagi menyembunyikan kondisinya yang membuat dia merasa lega. Di salah satu kencan mereka, Woo-jin menjadi seorang bocah. Yiso merasa itu sangat lucu dan menggodanya dengan memperlakukannya seperti anak kecil. Dan saat toko Yiso menggelar acara formal, semua orang membawa pasangan mereka. Bos Yiso mempertanyakan pasangan Yiso yang juga belum muncul. Woo-jin yang saat itu menjadi seorang wanita tua, berusaha keras untuk tidur agar tubuhnya berubah. Dan saat-saat terakhir, Woo-jin mendatangi Yiso dengan wajah yang sangat tampan yang membuat bos dan rekannya sangat kagum. Mereka berdua sangat bahagia, merasa dunia diciptakan hanya untuk mereka, dan Woo-jin ingin mempertahankan hubungan mereka dengan sebuah pernikahan. Dia menghabiskan hari-harinya untuk membuat sebuah cincin untuk melamar Yiso. Dan suatu malam, Woo-jin mengutarakan niatnya itu, tetapi Yiso terlihat ragu, membuat Woo-jin merasa kecewa. Dia mengantar Yiso pulang. Yiso berkata bahwa dia hanya butuh waktu untuk memikirkannya. Dia bingung bagaimana cara memberitahu orang tua dan kerabatnya tentang Woo-jin. Woo-jin merasa mereka memiliki tujuan yang sama, tetapi mendengar perkataan Yiso, Woo-jin menjadi semakin kecewa. Yiso yang merasa bersalah, mencoba untuk meminta maaf kepada Woo-jin, tetapi Woo-jin hanya diam menatap jauh. Tiba-tiba Yiso merasa pusing dan langsung pingsan. Woo-jin segera membawanya ke rumah sakit, dan dokter menjelaskan bahwa Yiso memiliki penyakit mental yang akan berbahaya jika dia memiliki banyak beban pikiran. Dokter itu juga bilang kalau Yiso juga mengkonsumsi suatu obat untuk penyakitnya itu, tetapi obat itu memiliki efek samping jangka panjang bagi tubuhnya. Woo-jin merasa kebingungan karena Yiso tidak pernah membahas ini sebelumnya. Woo-jin pergi menemui ibunya untuk mencurahkan semua isi hatinya saat ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu ibunya menjawab dengan bercerita tentang masa lalunya. Ibunya bilang bahwa ayah Woo-jin juga memiliki kondisi yang sama sepertinya. Saat ibunya menikah, gosip-gosip mulai menyebar di lingkungan mereka. Orang-orang sekitar mulai menganggap dia sebagai perempuan tidak baik. Keadaan itu membuat dia selalu stres dan jatuh sakit. Ayah Woo-jin melihat keadaan itu mulai sadar bahwa kebersamaan mereka hanya akan menjadi beban bagi istrinya. Dia memutuskan pergi agar ibunya Woo-jin dapat menjalani hidup dengan tenang. Kemudian ibunya menyarankan Woo-jin untuk meninggalkan Yiso jika dia benar-benar mencintainya. Karena Woo-jin hanya akan membuat hidup Yiso menjadi berantakan. Mendengar itu, Woo-jin hanya berdiam diri di kamarnya selama berhari-hari, memikirkan ucapan ibunya, lalu bertanya kepada dirinya, apakah dia siap untuk melanjutkan hidup tanpa kehadiran Yiso. Tetapi untuk kebaikan Yiso, dia membulatkan tekadnya. Yiso yang saat itu selesai bekerja,
diajak Woo-jin untuk jalan-jalan bersama, mereka menghabiskan waktu seharian bersama, dan saat Woo-jin mengantarnya pulang, Woo-jin mengatakan bahwa hubungan mereka cukup sampai di sini dan menyuruh Yiso untuk berhenti menggunakan obat yang sering dia pakai, lalu segera pergi. Yiso hanya terdiam, dia tidak menyangka Woo-jin akan meninggalkannya. Dia menangis di kamar semalaman, tetapi juga berpikir bahwa ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Yiso ingin perlahan-lahan melupakan Woo-jin, dia mulai berhenti meminum obat dan mulai berolahraga. Kesehatannya mulai membaik, hidupnya kembali normal seperti sebelum bertemu dengan Woo-jin. Tetapi di dalam pikirannya dia masih mengingat Woo-jin, dia merindukan kehadirannya yang selalu bisa membuatnya bahagia. Woo-jin yang saat ini sudah berada di luar negeri, meninggalkan bisnisnya di Korea kepada Sang-baek. Di sana dia masih bekerja sebagai pembuat furnitur, menjual satu persatu furnitur buatannya untuk membiayai hidupnya. Kehidupannya terlihat baik-baik saja, walaupun dia merasa kesepian. 10 bulan berlalu, Yiso yang sedang bekerja tidak sengaja mendengar musik yang diputar oleh petugas kebersihan. Musik itu adalah musik yang sering diputar Woo-jin saat mereka sedang bersama. Yiso berusaha keras menahan air mata, tapi semakin dia menahannya, semakin banyak pula kenangan-kenangan bersama Woo-jin yang dia ingat. Dia tidak kuat lagi dan memutuskan untuk mencari Woo-jin di luar negeri. Dan sesampainya di sana mereka bertemu. Woo-jin sangat terkejut. Dia berpura-pura menjadi orang lain dan mengatakan bahwa Yiso salah alamat. Yiso dapat merasakan bahwa itu adalah Woo-jin. Dia perlahan menjelaskan tentang kehidupannya yang lebih menyakitkan tanpa kehadiran Woo-jin. Mendengar hal itu, Woo-jin menggigil menahan tangisnya karena dia juga sangat merindukan Yiso untuk hadir di kehidupannya. Setelah menangis bersama, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti memikirkan pikiran orang lain. Mereka hanya ingin hidup bahagia bersama orang yang disayangi. Dan pada akhirnya Woo-jin kembali memberanikan diri untuk melamar Yiso. Dia memberikan cincin yang sudah lama dia buat, lalu memasangkan cincin itu di tangan Yiso. Lalu film pun berakhir. Jika kamu suka dengan film ini, tolong bantu subscribe channel ini yang akan membuat saya bahagia seperti Woo-jin dan Yiso. Terima kasih.